Masa jabatan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto dan Wakil Wali Kota Syamsur Rizal akan berakhir pada 8 Mei mendatang. Dan hingga saat ini Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah belum menentukan satu nama sebagai pejabat atau PJ Wali Kota Makassar. Untuk menentukan nama calon PJ Wali Kota Makassar yang akan diusulkan ke Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Gubernur Sulawesi Selatan saat ini melakukan seleksi kepada beberapa pejabatnya. Dari puluhan kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, terdapat 14 nama yang mendaftarkan diri untuk ikut proses seleksi, dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memaparkan program atau visi misi selama menjabat PJ Wali Kota. Mereka yang mendaftar yakni Imran Jauzi, Kepala BKPSDM Sulsel, Asri Sahrun, staf BKD Sulsel atau calon Kepala BKD, Imran Yasilimpo, Kepala Disdik Sulsel, Ilham Ghazali, Kepala Dinsos Sulsel, Zulkaf Latif, Kepala Dinas Kelautan, Hasan Basri Ambarala, Kepala Biro Pemerintahan Sulsel. Selanjutnya ada Ahmadi Akil, Kepala Dinas Perindustrian, Andi Bakti Haruni, Kepala Dinas PKPP Sulsel, Ruslan Abu, mantan Asisten 2 Pemprov, AM Yamin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Fitriani, Kepala Dinas Pertanian Sulsel, Sukarniati Kondolele, Kepala Disduk Capil, Iqbal Suhaib, Kepala Balikbanda, dan Denny Irawan, PLT Bapenda atau staf ahli. Sekretaris Kota Makassar Muhammad Ansar menyebutkan visi misi yang dipaparkan oleh calon PJ Wali Kota sangat baik untuk Kota Makassar. Namun menurutnya dari semua gagasan yang ditawarkan, sebaiknya rangkum dan dipilih mana yang lebih urgen untuk segera diimplementasikan di Kota Makassar. Dan setidaknya melanjutkan program Dani Pomanto yang sedang berjalan. Misalnya membuat tempat-tempat parkir ya, menjadi gagasan-gagasan ini kan itu. Sebenarnya sudah ada itunya. Sudah ada program-program tapi belum terrealisasi sama sekali. Misalnya PK5 kan sudah mulai. PK5 kan sudah ada satu titik ditentukan di tengah kota kan, barat tengah kota. Program Pak Wali Kota di timur kota ada, selatan kota ada, utara kota ada. Fajar Alwi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.